Penny, kenapa dia ada di sini? Bukannya Jason yang suruh aku ke sini. Dia kena bius. Kau cepat gerak. Nanti kau ambil beberapa foto. Aku mau namanya tercemar dan pergi dengan tangan kosong. Waktu cerai sama Jason. Baik, Bu Penny. Ben, kita nggak ada dendam apapun. Kenapa kau begini sama aku? Aduh. Joshua, kau orang kaya. Kenapa nggak pandai minum? Aku antar kau pulang rumah saja. Nggak perlu. Malam ini tidur di sini. Baiklah, aku pergi ya. Sialan, aku habisi kau. Pak, aku mohon, tolong aku. Gadis kecil, tahu nggak apa yang kau bilang? Aku tahu. Pak, tolong aku. Kalau enggak, tamat riwayatku. Isi kartu ini ada 20 miliar. Aku nggak mau uangmu. Aku semalam dibius. Aku tahu kau juga korban. Jadi, bisa nggak anggap nggak pernah terjadi kejadian semalam. Kau nggak mau orang tahu hubungan kita? Ada juga gadis yang mau jaga jarak sama aku. Aku sudah punya suami. Semoga kau bisa bantu aku jaga rahasia semalam. Cari alam. Kenapa? Kau semalam sangat kuat. Terus nggak pakai itu. Aku mau pergi beli pil KB. Maaf. Jangan khawatir. Nggak perlu minum obat juga. Kau nggak akan hamil. Kenapa? Aku mandul. Aku ambil Penny jadi putri angkat. Kamar ini aku tambah sorry lagi. Kau istirahat saja. Penny, Fiona sudah tidur sama suruhan kita. Buktinya sudah dikirim belum? Biar aku bisa cerai sama dia. Aku harus bagaimana jelaskan kejadian semalam sama Jason? Aku putri konglomerat, banyak uang. Tapi Fiona harus pergi dengan tangan kosong. Aku nggak mau dia pakai uang. Ibu tua, menyebalkan sekali. Hentikan, lepaskan ibuku. Bu, aku panggil ambulans.
Mana hati nuranimu? Kembalikan ponselku. Kalian nggak takut dapat karma? Karma? Aku putri konglomerat. Bisa dapat karma apa? Jason, dulu kau yang kejar aku. Habis wisuda langsung suruh aku nikah sama kau. Kita belum nikah. Kenapa kau begini sama aku? Kalau cepat kenal Penny, apa aku akan nikah dengan? Sial. Sayang, kita main di tempat lain. Ayo. Bu. Bu, maaf. Aku nggak bisa nilai orang. Sudah buat ibu menderita? Tanda tangan surat cerai ini, kau pergi tanpa harta. Sudah bereskan barangmu. Fiona, kau kemarin semalaman gak pulang rumah. Pergi main sama pria lain ya? Hah, semuanya lihat. Di lehernya masih ada bekas gigitan. Pria semalam itu. Nggak tahu malu. Ini ulah kalian. Kalian lihat Penny putri konglomerat. Harapkan harta keluarganya. Makanya jebak aku. Mau paksa aku cerai. Buat kasih dia kesempatan. Kau tahu Penny putri konglomerat? Kau kerja seumur hidup pun gak mampu beli satu tasnya. Tahu diri sedikit. Jangan halangi jalan putraku. Memalukan. Penny anak angkat. Tapi ayahnya mandul. Penny putri satu-satunya. Satu-satunya penerus Fiona. Aku hari ini minta cerai. Itu demi kebaikanmu. Kalau Penny datang, kau akan jadi kayak ibumu. Terbaring di ranjang ini. Cepat, tanda tangan surat cerai ini. Tahu diri juga. Bu, ayo pergi. Kau belakangan ini mual terus. Kau hamil ya? Pergi periksa saja. Aku sudah 2 bulan gak menstruasi. Apa benaran hamil? Tapi orang itu bilang dia mandul. Masih mau hidup 500 tahun. Ayo minum. Ayo Pak Wisnu. Fiona, ayo minum. Bahas bisnis harus minum. Maaf Pak Wisnu, aku hari ini nggak bisa minum. Aku minum air putih saja. Katanya kau sudah cerai, masih mau rawat ibu vegetatif. Sangat kesusahan. Ayo, minum ini. Nanti Kak Wisnu hidupi kau. Pak Wisnu, aku lagi hamil. Beneran nggak boleh minum. Main nafsu ya. Ayo, aku coba raba perutmu, kan tahu sudah berapa bulan. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Minggir. Sialan, berhenti. Klien itu buat banyak acara, buat dapatkan perhatian. Kau nggak mau main dulu? Nggak tertarik. Aduh, kau ini konglomerat kota Jaya, nggak suka main wanita. Aduh, mandul, kau tetap main wanita. Lihat, mana ada pria yang nggak suka wanita? Carilah wanita. Penny sangat patuh juga. Tetap bukan darah dagingmu. Bagaimana kalau membesarkan anak yang berhati jahat? Kau kemana? Dasar, masih pura-pura hamil. Coba lari lagi. Aku beneran hamil. Aku nggak bohong. Hahaha.
Sakit. Tahu nggak aku siapa? Lepaskan. Kau siapa? Jangan banyak ikut campur. Sudah buta ya? Nggak kenal CEO grup Oscar? Pergi. Pak Joshua. Cepat pergi. Aku pergi. Aku pergi sekarang. Kau hamil. Anak suamimu. Kenapa? Gak boleh bilang. Suamiku bawa selingkuhannya ke rumah. Kami sudah cerai. Aku cuma pernah berhubungan sama kau. Kau tenang saja. Aku nggak akan ganggu kau. Aku bisa urus sendiri. Bukannya kau mandul? Bagaimana bisa hamil gadis ini? Aku sudah bilang, aku nggak bisa punya anak. Kalau uangnya nggak cukup, aku bisa kasih lagi. Tapi, aku paling benci wanita yang tipu aku. Pak, aku nggak mau uangmu. Aku cuma mau anak keturunanku. Kalau kau nggak mau anak ini, aku bisa besarkan sendiri. Boleh nggak? Jangan rebut dia dariku. Nona, nggak perlu pura-pura kasihan begini. Dia nggak akan suka. Ikut aku. Kemana? Rumah sakit. Pak Joshua, hasilnya sebentar lagi keluar. Jangan terlalu berharap. Kondisimu sulit punya anak. Aku tahu. Dengar nggak? Aku sulit punya anak. Anak ini benaran punyamu. Aku nggak bohong. Kalau benaran, aku akan tanggung jawab. Kalau kau bohongi aku, pasti akan mampus. Aku benaran nggak bohong. Nggak perlu ulangi lagi. Makin nggak bisa dipercaya nanti. Hasilnya sudah keluar. Pak Joshua, Bapak punya anak. Selamat buat Pak Joshua. Pak, aku sudah kerja begitu lama, nggak pernah ketemu kondisi begini. Anak ini memang keajaiban dari Tuhan. Hebat sekali, Nona. Kebenaran hamil anaknya. Aduh, pantas. Banyak gadis cantik pun dia nggak suka. Ternyata suka sama tipe seperti kau. Sudah. Kalian keluar dulu. Baiklah. Ayo. Aku beneran nggak bohong. Aku sudah tahu. Tapi kau harusnya sudah paham. Aku susah punya anak. Jadi, anak ini harus ikut aku. Tapi aku akan tanggung jawab. Gadis kecil, kau dan anak harus aku yang rawat. Paham? Tak perlu urus apapun. Tak perlu kemanapun. Istirahat saja di villa ini. Pak Joshua nggak akan persulit, Ibu. Kau salah paham. Aku bukan istrinya. Kami nggak nikah. Tapi Bapak tak pernah bawa gadis lain pulang. Ibu juga hamil anaknya. Ini kartu ATM Pak Joshua. Kalau Ibu perlu uang bisa langsung pakai ini. Oh, ini juga. Ibu tanda tangan. Rumah ini milik Ibu. Tanda tanganlah. Bisa tambah lagi kalau nggak cukup. Aku nggak mau. Aku juga nggak jual anak.
Kau bilang apa? Aku tahu kau banyak uang. Tapi aku nggak akan minta uang pakai alasan anak. Aku bisa cari uang sendiri. Aku nggak jual anaknya. Baik, nggak jual. Aku antar kau ke kantor. Pulang kerja nanti, bawa kau beli mobil. Nggak perlu belikan aku mobil. Aku bisa naik MRT. Kau banyak uang, tapi susah didapatkan juga. Nggak perlu boros buat aku. Kau bilang, aku susah dapat uang? Gadis kecil, kau tahu nggak aku siapa? Tahu. Kau Joshua Oscar kan? Kayaknya dia masih nggak tahu. Aku ini konglomerat Kota Jaya. Cuma anggap aku orang kaya biasa. Bagus juga kalau nggak tahu, daripada nanti ada niat lain. Kenapa ketawa? Aku nggak salah ingat namamu. Iya, hampir sampai. Ku antar kau sampai depan kantor. Bu Penny, ibu penerus konglomerat. Kenapa hari ini bisa datang pantau kantor cabang kami? Ayahku cari pacar. Cari saja, nggak akan pengaruhi posisiku juga. Ayahku nggak akan punya anak. Aku sekarang di bawah kantor Fiona. Aku mau dia cerai, kehilangan kerja, dan pergi dari Kota Jaya juga. Biar dia nggak ketemu Grayson lagi. Ini semua karyawan perusahaan kalian? Mana Fiona? Sebentar lagi sampai. Tenang saja. Kalau dia telat, aku pasti akan hukum dia. Mobil ini familiar sekali. Ini mobil ayah, nggak mungkin. Pasti salah lihat. Fiona, harga mobil ini kayaknya miliaran. Gaji sebulanmu cuma 16 juta. Demi naik mobil ini, semalam pasti tidur sama pria tua, kan? Enggak. Pria yang ku cari nggak ada uang. Maaf ya, pemilik mobil itu nggak tua, sangat tampan. Sangat baik sama aku juga. Kau beneran manfaatkan pria tua? Ya, menggayal begini, kayaknya hidup enak juga habis cerai. Pria itu pasti kasihku banyak uang, kan? Penny, kau sudah buat banyak hal jahat, pasti akan dapat karmanya. Karma? Cuma orang miskin kayak kau yang percaya ada karma baik dan buruk. Kau harusnya terima kasih sama aku. Kalau nggak ada aku, apa kau akan dihidupi pria tua? Jangan keterlaluan. Fiona, kau yang rebut pria sama aku. Kenapa pria yang aku sukai jadi pacarmu dan nikahi kau? Ambil saja kalau aku suka pria bajingan itu. Sering dibilang, wanita dan pria sialan akan langgeng selamanya. Aku doakan kalian bahagia. Masih mengeyel. Fiona, kau sudah hamil 2 bulan. Fiona, kau sudah hamil 2 bulan? Hamil waktu malam itu ya? Pria tua yang kucari untukmu. Cukup hebat juga. Buat kau, hamil anak. Aku juga sangat beruntung kau. Dan Jason paksa aku cerai. Pak, jaket Bu Fiona ketinggalan. Hari ini agak dingin. Tunggu aku antar Bapak ke kantor. Baru antarkan buat dia saja. Antarkan sekarang. Baik. Penny, maaf. Aku sekarang sangat bahagia. Sudah hamil anak pria itu. Masih mengeyel begini. Aku malas basa-basi dengan kau. Kau tunggu saja dipecat dari kantor ini. Dan pergi dari Kota Jaya. Bu Penny, silakan. Minggir.
gadis kecil. Pak, kenapa kembali lagi? Jaketmu ketinggalan di mobil? Nggak apa, aku nggak dingin. Anak takut dingin. Bu Penny? Aku nggak tahu, Fiona sudah buat salah apa sama ibu. Tapi aku sudah lama nggak suka dia. Cari kesempatan kasih dia pelajaran, terus pecat dia. Iya, tenang saja, aku pasti akan kasih dia pelajaran. Sebelum dia dipecat, pasti akan buat dia menderita. Sayang, aku sudah buang semua barang Fiona. Kapan kau datang tinggal sama aku? Apa putri konglomerat kayak kau? Gak suka rumahku yang kecil? Aku datang jemput kau pulang. Aku turun sekarang. Mau kemana? Pergi ke gudang, ambil sampel buat rapat besok. Sekarang sudah jam pulang. Aku besok pagi pergi ambilkan. Apa ada hal yang lebih penting dari kerjaan? Karyawan yang tunggu. Jam pulang terus kayak kau ini. Memang nggak berguna. Cepat pergi. Kalau enggak, aku pecat kau. Pergi. Kenapa diam di sini? Aku di depan kantormu. Sudah turun belum? Aku pergi ambil barang di gudang dulu. Nanti langsung turun. Baik, aku tunggu. Pak, terima kasih. Jangan bertele-tele. Cepat. Kau ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan. Tenang saja, sekarang jam pulang kerja. Dia teriak pun gak akan ada yang dengar. Kerja bagus. Fiona, kau sudah cerai. Gak pergi dari kota Jaya. Malah tiap hari muncul di depanku. Penny, kau mau apa sebenarnya? Masih nggak jelas? Kau mantan istri Jason? Aku nggak suka kau. Mau hancurkan kau. Kak, kau sudah dapatkan Jason. Kenapa masih persulit aku? Dulu Jason itu pria tertampan di sekolah. Ayahku suruh sekolah benar. Nggak umum kan, aku putri konglomerat. Aku cuma bisa lihat dia kejar kau. Tapi sekarang sudah beda. Habis wisuda, aku umumkan statusku dan temui dia. Dia langsung tertarik. Masih mau nikahi aku. Tapi kau pernah nikah sama dia. Aku mana rela. Kau tahu dia pria brengsek, aku nggak akan nikah sama dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Baik. Lepaskan kau. Kau juga tahu, aku datang inspeksi kerja. Jadi, tolong bantu aku periksa kloset ini. Bersih atau enggak? Jangan. Haha. Fiona, tunggu aku. Ini, Bu Penny, lep tangan.
Bukannya kau tadi sangat berani? Ayo coba lagi. Kalian berdua pukul dia. Siapa yang bisa pukul sampai aku puas, nanti jadi direktur perusahaan ini. Bu Penny, Fiona sialan lagi hamil. Aku putri konglomerat. Meski cuma putri angkat, gak ada yang bisa rebut posisiku juga. Kenapa kalau anaknya mati? Gak berguna juga. Ya sudah. Kalau mati, Fiona, semua dokter bersiap. Baik. untung kau cerdik. Bisa suruh orang berjaga-jaga. Aku naikkan gajimu besok. Terima kasih, Bu Penny. Ada aku. Ibu tenang saja. Gak disangka ayah datang ke sini. Ayah ada banyak perusahaan. Kenapa dia mendadak ke sini? Sejak ambil aku jadi anak angkat, sangat pedulikan kepribadianku. Untung dia nggak lihat aku siksa orang. Bisa gawat nanti. Masalah hari ini. Jangan kasih tahu siapapun. Kalau nggak, aku habis kalian. Perut Bu Fiona kena hantaman kuat. Beruntung sekali. Karena masih selamat. Nggak tahu siapa yang begitu kejam. Kejam begini sama seorang ibu hamil. Siapapun itu nggak akan aku ampuni. Siapapun itu nggak akan aku ampuni. Pak Joshua. Orang yang lukai Bu Fiona, tutup semua CCTV. Nggak bisa selidiki pelakunya. Kejadian ini terjadi di kantor. Ini pasti ada hubungan sama karyawan kantor. Tenang saja. Anak aman. Apa yang terjadi di kantor? Siapa yang siksa kau? Penny putri konglomerat. Sangat berkuasa. Pak Joshua sangat kaya. Juga nggak bisa lawan kekuasaan konglomerat. Aku nggak boleh libatkan dia. Maaf, Pak. Aku sudah lupa. Lupa? Aku langsung dipukul sampai pingsan. Aku juga nggak tahu siapa. Jangan khawatir. Aku nggak apa. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Beneran nggak apa? Iya. Aku nggak apa kok. Anak kita juga nggak apa. Jangan khawatir. Dia jelas tahu siapa, tapi nggak mau kasih tahu aku. Gadis ini nggak percaya padaku. Selidiki terus. Baik. Fiona, siapapun yang siksa kau, nggak akan aku ampuni. Percaya nggak sama aku? Aku percaya. Rob ayam datang. Vivina, jangan panik begini. Aku bukan anak kecil lagi. Cuma makan sup ayam saja. Aduh, mana bisa nggak panik? Anak dalam perutmu baru 3 bulan. Baru lewati masa rawan. Pak Joshua sudah pesankan. Harus rawat ibu dan anak dalam perutmu dengan sehat. Tapi, sudah setengah bulan makan sup ayam. Bibi tenang saja. Aku sekarang sangat kuat. Baiklah.
Bagus kalau ibu sehat. Tahu nggak? Waktu ibu masuk rumah sakit, Pak Joshua sangat khawatir. Nggak apa, Vivin. Dia nggak suka makan sup ayam. Besok ganti yang lain. Kau salah paham? Aku bukan nggak suka. Aku nggak pilih makanan. Cuma aku angkat telepon dulu. Nona Fiona, biaya rumah sakit ibumu sudah habis. Kau harus datang bayar dalam minggu ini. Baik. Ada apa? Aku siang ini mau ke kantor. Pergi bereskan barangku. Perusahaan juga mau pecat aku. Tapi mereka belum. Kasih ganti rugi dan gajiku. Bu, ibu nggak tahu ya. Pak Joshua ada banyak uang. Ibu perlu berapa? Langsung minta sama Pak Joshua saja. Biarkan saja. Suruh sopir antar. Terima kasih, Pak. Pak, kandungan Bu Fiona sudah 3 bulan. Bapak biarkan dia ke perusahaan sendirian. Siapa bilang dia sendiri? Aku nanti pergi ke kantor. Sekalian lihat siapa yang waktu itu siksa dia. Dapat info terbaru. Nanti Pak Joshua akan datang bawa orang pantau kerja. Pak Joshua konglomerat. Banyak yang mau ketemu orang hebat kayak dia. Perusahaan kita cuma kantor cabang kecil saja. Kenapa Pak Joshua mendadak ke sini? Aduh, nggak peduli. Intinya, kalian harus bersemangat. Jangan buat onar di depan Pak Joshua. Fiona, kau sudah dipecat? Kenapa kesini lagi? Aku datang bereskan barangku. Terus, kau masih belum kasih uang ganti rugi dan gajiku. Nanti Pak Joshua mau datang. Harus cepat singkirkan Fiona. Kau buat masalah sama Bu Penny. Masih berani minta ganti rugi? Kenapa nggak boleh minta? Itu uangku. Aku juga lagi hamil. Kau harus ganti rugi lebih banyak. Dasar, beraninya ancam aku. Intinya kau harus bayar aku uang. Kau. Dengar ya, laporkan perusahaan saja kalau berani. Kau. Perusahaan kita memang cuma cabang grup Oscar. Tapi ini juga perusahaan konglomerat. Gadis miskin kayak kau, gak tahu diri sekali. Tuhan selalu awasi perbuatan manusia. Perusahaan ini punya konglomerat, bukan punyamu. Kau nggak takut dapat karma? Ada Bu Penny yang bantu aku. Bisa dapat karma apa? Kau, pergi panggil satpam. Usir dia pergi. Baik. Pak Joshua datang. Kau, tutup mulutnya. Bawa pergi. Jangan sampai Pak Joshua lihat ada yang buat onar. Tunggu Pak Joshua pergi, baru kasih dia pelajaran. Iya. Kau pandai buat onar kan? Masih berani nggak? Ayo teriak. Ayo teriak kalau berani. Tolong. Tahan dia. Fiona, kau terluka? Sakit nggak? Aku nggak terluka. Bapak tenang saja. Aku tadi masih gigit. Mereka berdua.
Baguslah. Kenapa kau ada di sini? Datang bahas bisnis sama perusahaan kami. Oh, aku datang urus hal penting. Kau ikut Pardi, pergi istirahat dulu. Bawa Fiona periksa dulu. Hal penting? Aku nggak ganggu kau dulu. Bu Sani, jangan harap bisa berutang padaku. Silakan, Bu. Bu Sani. Pak Joshua, maaf. Aku nggak tahu Fiona istri. Kami sudah salah. Waktu aku nggak ada di kantor, kalian perlakukan dia begini. Pak Joshua, maaf. Aku dulu nggak pernah siksa istrimu. Aku bisa jelaskan. Pak Joshua, tolong ampunilah aku. Aku juga nggak mau siksa. Dan pecat istrimu. Ini semua karena Pu. Aku juga nggak mau siksa. Dan pecat istrimu. Ini semua karena Pu. Karena apa? Penny putrinya. Sangat pendendam. Dan kejam juga. Dia begitu sayang Penny. Kalau ketahuan Penny, aku bisa mampus. Masalah hari ini, jangan kasih tahu siapapun. Kalau enggak, aku habisi kalian. Ini semua karena aku. Aku nggak tahu. Fiona istrimu. Makanya aku nggak jaga dia dengan baik. Pak Joshua, aku mohon, ampunilah aku. Aku pasti akan baik sama dia. Pak Joshua, kami sudah salah. Kami nggak akan ulangi lagi. Selain mereka berdua, semua karyawan yang pernah siksa Fiona, salah atau enggak, singkirkan semua. Baik, Pak. Pasti dibereskan. Pak Joshua? Bu, beneran nggak apa? Kalau ada yang sakit, harus kasih tahu aku. Kalau ibu dan anakmu kenapa-kenapa, aku dihabisi Pak Joshua. Aduh, aku beneran nggak apa. Cepat sekali. Sudah selesai urus kerjaanmu. Kau, boleh nggak? Temani aku pergi minta uang sama Bu Sani. Aku nggak bisa lawan mereka bertiga. Bu Fiona, uangnya sudah siap. Ditransfer ke rekeningmu setengah jam lagi. Sani! Dan yang lainnya juga sudah dipecat. Joshua? Siapa kau sebenarnya? Tenang, sudah diurus. Joshua? Siapa kau sebenarnya? Aku... Pak Joshua, semua karyawan perusahaan sudah sampai. Tunggu Bapak di ruang rapat. Aku keluar sebentar. Tunggu aku. Kak Adik, kenapa Pak Joshua datang ke sini? Harusnya Pak Joshua memang gak akan datang. Tapi dia khawatirkan ibu. Pas bisa, datang temui atasan kantor. Sekalian datang lihat orang yang berani siksa Bu Fiona. Akan dibereskan semua. Ternyata dia bos besar. Ada kerjasama dengan perusahaan. Kenal bos kami juga. Pantas begitu hebat, juga begitu kaya. 100 juta? Banyak sekali. Jangan-jangan salah kirim. Nggak peduli, yang penting cukup bayar. Biaya berobat ibu. Bu, aku datang bayar bi. Nggak perlu bayar lagi. Rumah sakit ini nggak akan terima. Kenapa nggak terima ibuku? Kau nggak ada hak begini. Penny baru investasi rumah sakit ini. Putri konglomerat bilang, nggak boleh, nggak ada yang berani terima. Menurutmu dia ada hak nggak? Benar nggak sayang? Bawa dia pergi. Jangan sentuh ibuku. Fiona, siapa suruh kau gak pergi dari kota Jaya? Makanya aku usir ibumu. Siapa suruh kau cari masalah sama aku? Cepat. Baik. Jangan.
Ibu, jangan. Bu. 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 Penny, Jason, kalian pasti akan dapat karmanya. Aku seorang putri konglomerat bisa dapat karma apa? Kau berdoa biar ada rumah sakit yang terima ibumu saja. Sayang, ayo pergi. Ayo. Maaf, aku yang gak berguna. Aku nggak rawat ibu dengan baik. Nona Penny, putri kesayangan konglomerat. Sangat berkuasa di Kota Jaya. Rakyat biasa nggak bisa lawan dia. Kau patuh sama dia saja. Fiona. Pak sudah pulang ya? Mana Bu Fiona? Dia nggak pulang sama Bapak. Dia masih belum pulang? Belum. Aku kira sama Bapak. Sudah malam. Dia juga hamil. Apa terjadi sesuatu? Pandu. Iya. Bu, aku masakan kuah jahe ya. Jangan sampai demam. Terima kasih, Bu Vina. Kau pergi kemana? Pulang semalam ini masih jadi begini juga. Ibuku diusir dari rumah sakit. Aku nggak ada cara lain. Jadi, carikan rumah sakit baru. Aku susah payah baru. Berhasil pindah rumah sakit. Jadi, pulang agak malam. Aku bukan anak kecil lagi. Nggak perlu khawatirkan aku. Bapak ngapain? Ada yang sisa kok. Orang waktu itu? Pak. Fiona. Pak. Fiona. Bagaimana rasanya? Lihat ibumu hampir mati. Kita pernah jadi suami istri. Kau sebaiknya yang patuh. Pergi dari Kota Jaya. Kalau enggak, kau akan lebih menderita. Mantan suamimu. Jangan khawatir. Aku bantu kau. Lepas kolekku, kalian tahu siapa aku? Berani pukul aku. Bro, jangan selek pukul orang. Lihat baik-baik. Salah orang. Jason, nggak salah. Memang pukul kau. Taka, ini bukan aku. Bukan? Jangan pukul wajah. Pak, besok aku bawa Bu Fiona. Pilih mobil yang dia sukai. Kedepannya nggak akan biarkan dia kehujanan lagi. Aku juga sudah siapkan toko perhiasan. Aku besok bawa Bu Fiona beli perhiasan. Biar Bu Fiona ada aksesoris mahal juga. Sewa semua toko saja. Siapkan sesuai standar tertinggi. Baik. Pak Joshua, Jason, sudah dikasih pelajaran. Terus aku sudah suruh orang periksa rumah sakit yang dulu ditinggali ibu Bu Fiona. Lihat. Bilang saja. Lihat Nona Penny juga pergi ke rumah sakit itu. Di waktu yang sama. Dia nggak ke rumah sakit. Aku sudah tanya rumah sakit. Nona Penny pergi buat apa? Tapi mereka bilang nggak tahu. Terus kelihatan sangat kesulitan. Nggak berani bilang.
Baiklah. Ayah, pesta tahunan. Kau pergi ke rumah sakit Gosa. Buat apa? Kau pergi ke rumah sakit Gosa buat apa? Aku cuma merasa rumah sakit itu sangat berpotensi. Jadi, aku investasi. Kalian periksa kesehatan. Kenapa, Ayah? Enggak. Beberapa hari lagi kakek nenek pulang liburan. Kalau ada waktu, pulang temani mereka. Baik, Ayah tenang saja. Aku tahu. Penny. Sayang. Kenapa tak bilang ayahmu aku ikut pesta tahunan grup Oscar? Ayahku bad mood. Bilang lain kali saja. Benar. Aku sekarang juga lagi babak belur. Nggak bisa ketemu ayahmu. Sungguh, siapa yang berani pukul pacarku? Kalau ketahuan, aku nggak akan ampuni. Bu Intan, ibu terlalu kurus. Sudah 3 bulan lebih. Perutmu masih kecil begini. Pak Joshua sudah pesankan. Harus rawat ibu. Sampai sehat dan gemuk. Sebenarnya, sejak pindah ke sini, aku sudah naik 4 kilogram. Aku nanti mau ke kantor. Aku suruh Bivina temani kau belanja. Pak, aku nggak kurang apapun. Jangan boros uang. Kau nggak kurang, ibu anak kurang. Tapi, kau sudah habiskan banyak uang buat aku. Anak ini bukan punyamu saja, punyaku juga. Aku nggak boleh boros uangmu lagi. Aku ada cukup buat hidupi kau. Patuh, ya. Kau cari uang juga nggak mudah. Aku nggak mau boros. Bu, ibu nggak tahu uang. Pak Joshua ada seberapa banyak ya? Pak Joshua konglomerat. Uang segini nggak seberapa baginya. Toko ini kelihatan sangat mahal. Permata sebesar ini pasti sangat mahal. Bu Intan, nggak perlu khawatir harga. Pak Joshua sudah siapkan semua. Pilih saja yang ibu suka. Ayo, istirahat dulu. Halo. Baik, aku ke sana sekarang. Bu, gaun pesta buat ibu. Sudah sampai. Aku bawa mereka ke sini. Coba pakai sama perhiasan. Ibu istirahat di sini dulu. Aku segera kembali. Iya. Bu Intan, minum air dulu. Aku suruh orang ambil pesanan perhiasannya. Aku sudah pilihkan beberapa perhiasan baru. Terima kasih. Mau coba pakai dulu? Pelayan, ambilkan perhiasan pria terbaik di toko kalian. Fiona, kenapa kau di sini? Bukan urusanmu. Kenapa? Biaya berobat ibumu masih ada sisa. Kau pakai buat beli perhiasan. Tahu nggak ini tempat apa? Kau mampu beli nggak? Orang kayak kau berani datang sini juga. Lalu kau kayak apa? Nggak bercermin? Ini karena semalam lagi sial. Hari ini kau sial ketemu aku. Tapi, hari ini kau sial ketemu aku. Mau ngapain? Aku panggil satpam nanti. Beraninya kalian lindungi dia. Sekarang, aku perintahkan kalian. Usir dia pergi. Tolong pergi. Fiona, dengar nggak? Suruh kau pergi. Aku bilang kau, Pak. Tolong cepat pergi dari toko kami. Kalau enggak, aku panggil satpam, bawa kau pergi. Ini cara kalian. Layani pelanggan VIP. Lihat baik-baik. Ini kartu emas toko kalian. Satu kataku saja. Bisa langsung buat kalian dipecat. Kalau nggak mau dipecat, cepat usir dia dari sini. Kau nggak ada hak usir Nona Fiona. Aku pelanggan SVIP toko kalian. Jason, sejak dapatkan pacar yang kaya, kau kira dirimu jadi kaya juga. Bawa kartu Penny. Langsung kira VIP. Kau. Pak, kami hari ini cuma layani Nona Fiona. Kau pelanggan SVIP. Juga nggak berguna. Pak, tolong pergi. Kalian tahu nggak aku siapa? Aku calon menantu grup Oscar. Penny, calon istriku. Nona Penny datang, kami cuma layani Nona Fiona. Oh, ya. Oh ya.
Aku datang. Kau juga nggak layani. Aku mau kau ambilkan semua perhiasan toko ini. Layani aku saja. Kalau enggak, toko kalian nggak perlu dibuka lagi. Bu Penny. Kau panggil aku Bu Penny. Harusnya tahu kekuasaan. Dengarkan aku. Kalau tidak, toko ini tutup. Kau goda pria tua mana lagi? Kayaknya kau sangat pandai layani orang. Dia pasti sangat suka kemampuanmu, makanya bawa kau beli perhiasan di toko ini. Dia bukan pria tua. Dia lebih tampan dari pria di sampingmu ini. Kau, Penny, menurutku Fiona ini pasti cuma ini saja. Dia datang ke sini. Mungkin buat tunggu aku. Mungkin tunggu aku. Asal bicara. hukuman waktu itu masih nggak buat kau kapok ya? Nggak mau pergi dari kota Jaya. Masih goda pacarku. Fiona, demi anak, jangan kelahi sama mereka. Anak ini sangat penting bagi Pak Joshua. Aku nggak goda Jason. Aku juga nggak suka. Kalau kau suka toko ini, kasih kau saja. Aku pergi dulu. Aku paling benci orang sentuh barangku, terutama pria. Penny, aku sudah kasih toko ini. Kau mau apa lagi? Kasih aku? Kau siapa? Aku putri angkat konglomerat. Perlu kau kasih buat aku. Kasih dia pelajaran. Dia lagi hamil kan? Buat anak, dalam perutnya keguguran. Nanti pria itu pasti nggak akan kasih dia uang lagi. Penny, tenang saja. Aku nggak suka dia lagi. Nggak akan kasihani dia. Hah? Fiona, kau dekati siapapun, nggak akan lebih berkuasa dari Penny. Kalau hari ini nggak kasih kau pelajaran, kau nggak akan bisa tahu statusmu. Lepaskan aku. Ayo teriak. Lihat siapa yang selamatkan kau. Nggak bisa, pakai Joshua Manggung, susah hamil. Anak dalam perutku sangat penting baginya. Nggak boleh ada masalah. Nggak boleh ada masalah. Sayang nggak apa kan? Aduh, nggak apa. Jangan biarkan dia kabur. Wanita sialan. Dia bisa kabur kemana? Ayo kejar. Mana Bu Fiona? Bu Fiona kemana? Ini, kami juga nggak tahu. Tadi Nona Penny datang. Terus, suruh kami ambil perhiasan. Aku bukan tanya Nona Penny. Aku tanya Bu Fiona kemana. Ini, kami juga nggak tahu apa yang terjadi. Aduh, ayo cepat cari. Kalau Bu Fiona hilang, terjadi apa-apa, kita gawat nanti. Cepat. Siapapun yang sisa kau, gak akan aku ampuni. Percaya nggak sama aku? Pak, kau kali ini harus lindungi aku dan anak kita. Aku percaya sama kau. Ada apa? Ini aku. Jangan takut. Aku kesana sekarang. Pak, Bu Fiona hilang. Aku sudah cari di seluruh mall. Nggak ketemu juga. Aku tahu. Ikut aku. Pandai sekali dia sembunyi. Sudah cari seharian masih nggak ketemu. Jangan. Fiona. Jangan takut. Ini aku. Pak, Tenang.
Aku bawa kau pulang. Wanita sialan kabur cepat. Di sini banyak lantai. Susah cari. Memang cepat. Kalau enggak, aku pasti akan bunuh anak dalam perutnya itu. Kenapa ayah dan Bivina ke sini? Kenapa ayah dan Bivina ke sini? Ayahku nggak pernah dekati wanita. Kenapa gendong wanita di tempat umum begini? Ayahmu juga pria. Sangat wajar main sama wanita. Nggak nikah juga. Nggak akan pengaruhi posisimu. Benar juga. Fiona kali ini lagi beruntung. Ayahku nggak suka aku siksa orang. Kita cari 2 karyawan itu. Pecat mereka. Jangan sampai dibocorkannya. Sayang, harga baju ayahmu tadi itu pasti miliaran, kan? Ikut Penny, aku pasti akan jadi kaya. Dan hidup enak. Untung cepat tinggalkan Fiona. Pak Joshua. Bagaimana kondisi Bu Fiona? Apa kata dokter? Gak apa, cuma ketakutan saja. Cukup istirahat saja. CCTV toko yang Bapak suruh aku periksa udah rusak. Sekarang lagi diperbaiki. Tapi, Nona Penny juga ke toko perhiasan yang tadi. Dia pecat 2 karyawan. Yang layani Bu Fiona juga. Baiklah. Bapak tahu sifat Nona Penny. Selain Bapak, nggak suka siapapun. Nggak senang sedikit, langsung emosi. Emosinya memang harus dikendalikan. Kenapa bangun? Kami kalau terlalu keras ya? Enggak kok. Aku bangun sendiri. Aku nggak dengar kalian bicara. Kamar ini sangat kedap suara. Sekarang masih takut nggak? Ada kau. Aku nggak takut. Tadi lihat kau gemetaran. Jadi nggak tanya. Sekarang nggak takut lagi. Boleh nggak kasih tahu siapa yang buat kau sampai telepon aku? Hei, ayah, Bivina, aku pulang. Ayah, Bivina, aku pulang. Putriku pulang. Aku keluar dulu. Kau istirahat dulu. Tunggu aku. Nona, sudah pulang ya? Ayah di mana? Ada di atas nggak? Ada, tapi Baiklah. Dia sudah punya anak. Mungkin ada istri juga. Aku sekarang tidur di ranjangnya. Hamil anakku. Aku ini apa? Aku benaran jadi yang bilang Penny. Ayah. Ayah. Pelankan suara. Ada yang lagi istirahat. Dia nggak cuma punya pacar, bawa dia pulang tidur di kamarnya. Apa mau berhubungan serius? Ikut aku turun. Ada yang mau aku tanyakan. Iya. Ada apa tiba-tiba ke sini? Ayah, aku mau bahas masalah pesta tahunan perusahaan. Aku mau bawa pacarku pergi. Kau putuskan sendiri. Terima kasih ayah, kasih aku kesempatan belajar. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu. Kenapa ayah? Aku dengar
Kau hari ini ke mall. Pecat 2 orang juga. Itu karena mereka remehkan orang. Siksa pacarku. Aku kesal. Jadi, Dari kecil begini terus. Emosian terus. Bagaimana nanti? Bisa atur perusahaan? iya, aku sudah salah. Aku nggak akan siksa orang lagi. Aku suruh orang kantor didik kau. Dari aturan kerjaan sampai pengelolaan. Harus dengarkan mereka. Ayah, Selain itu, kalau masih siksa orang, kau kerja dari dasar. Mereka juga nggak perlu bawa kau lagi. baik. Aku paham. Aku nggak akan kecewakan ayah lagi. Sudah, pulanglah. Aku pergi dulu. Ayah cepat istirahat. Tunggu. Kau kenal Fiona Jikra nggak? Kau kenal Fiona Jikra nggak? Teman waktu kuliah. Tapi nggak begitu akrab. Katanya dia cerai karena selingkuh. Kenapa? Nggak. Pulanglah. Kenapa ayah mendadak tanya tentang Fiona? Apa? Dia goda ayahku? Pasti masih nggak cukup dapat pelajaran. Kalau ketemu lagi, aku pasti akan habisi dia. Kenapa bereskan barang malam begini? Suruh pembantu saja yang bereskan. Pak Joshua, Bapak kaya dan misterius. Selama berhubungan sama Bapak sudah lihat semua penderitaanku. Tapi aku nggak tahu apa-apa tentang Bapak. Kau mau tahu apa? Aku kasih tahu. Kau mau tahu apa? Aku kasih tahu semua. Kau punya anak. Sudah punya istri ya? Kalau ada, kau mau bagaimana? Kalau kau punya istri, aku pergi sekarang juga. Aku nggak akan ganggu kau. Aku nggak akan jadi orang ketiga. Kenapa ketawa? Kau lupa? Aku mandul. Putriku itu anak angkat. Kalau istri, terang saja. Aku nggak pernah nikah. Kenapa? Nggak percaya? Kalau nggak percaya, tanya saja sama Bivina. Mereka semua karyawanmu pasti bela kau. Tak percaya, aku boleh sumpah. Kalau bohong, aku... Aku haus. Kasih minum. Hati-hati, tangga. Pak Joshua, jas premium terbaru bulan ini. Dari berbagai toko, kami sudah pilihkan. Coba lihat, pesta besok mau pakai yang mana. Suka yang mana? Aku yang pilih. Hmm, Aku nggak paham jas. Nggak paham baju pesta juga. Aku takut salah pilih. nggak apa. Nggak akan ada yang salahkan kau. Suka yang mana? Aku akan pakai yang kau suka. Aku suka yang ini. Ini? Kenapa? Kau selalu pakai yang gelap. Sangat membosankan. Kelihatan sangat galak. Tapi kau sangat tampan. Kalau pakai warna terang, pasti kelihatan sangat muda. Kau? Oh. Kau bilang aku tua. Kau bilang aku tua. Bicarakan apa? Ramai begini. Wah,
banyak jas mahal. Kak Joshua, kau lagi jatuh cinta? Mulai sekarang, jangan panggil aku kakak lagi. Baik, nggak panggil. Kenapa galak begini? Nih, ini daftar pesta tahunan. Ada undang atasan perusahaan lain juga. Coba lihat. Nggak perlu, kau putuskan saja. Wah, kakak ipar. Lama nggak ketemu. Kau dirawat Joshua sampai jadi gemuk. Waktu itu nggak sempat kenalkan diri. Namaku Jerry Owen, CEO Grup Owen. Teman kecil suamimu. Kau kenapa? Ada bakteri. Bilang saja lindungi istri. Masih cari alasan? Baiklah, kalian sibuk saja. Ya, nggak perlu pedulikan aku. Bisa nggak? Pesta tahunan besok malam, ikut aku pergi. Kayaknya nggak bagus aku pergi ke pesta. Perusahaan kalian. Boleh pergi? Kakak ipar, tenang saja. Atasan, boleh bawa keluarga? Aduh, cuma nggak disangka. Joshua yang bujangan, begitu lama, bisa bawa keluarga ikut pesta tahunan juga. Ini benaran. Pertama kali, bawa wanita. Jerry, Aku agak dingin. Pergi ambil jaket dulu. Kakak ipar malu, ya? Kau sekarang beneran mau nikah sama dia? Kau sekarang beneran mau nikahi dia? kau ingatkan aku ya. Nikah harus cepat. Enggak. Kau beneran mau nikahi dia? Putri angkatmu tahu nggak? Nggak cuma dia. Semua orang yang ikut pesta tahunan akan tahu. Apa? Kau mau umumkan statusnya di pesta tahunan? Kau harus pikir baik-baik. Kalau sudah diumumkan, nggak bisa menyesal lagi. Aku nggak akan menyesal. Aku mau nikahi dia. Ada apa? Kakak ipar bisa taklukkan Joshua. Bu Intan, ibu jadi istri Pak Joshua. Pak Joshua juga berkeluarga. Baguslah. Kalian bicarakan apa? Nggak perlu pedulikan mereka. Fiona, boleh bantu aku ambil sesuatu nggak? Apa? Kartu keluarga. Pak, beneran mau buat akta nikah sekarang? Ganti lain hari saja. Kantornya 3 jam lagi tutup. Masih sempat. Tapi, kau cari pengacara buat perjanjian sebelum nikah saja. Aku nggak ada uang. Ini nggak adil buat kau. Nggak perlu. Aku cari uang buat hidupi kau. Tapi, Sudah. Penny, nikah sama aku. aku bersedia. Penny, katanya ayahmu dekat belakangan ini. Sama seorang wanita. Nikah sama ayahmu. Nggak akan. Ayahku nggak akan nikah sembarangan. Apa? Akan nikah sama ayahmu? Nggak akan. Ayahku nggak akan nikah sembarangan. Baguslah. Kalau beneran nikah sama ayahmu, nanti harta ayahmu harus dibagi setengah. Penny, kantor Dukcapil nggak jauh. Bagaimana kalau... Kau harus ketemu ayahku dulu, baru boleh buat akta nikah. Pesta besok, kau tampil yang bagus, biar ayahku puas. Tenang, aku pasti akan tampil baik. Lihat kamera. Iya, 3, 2, 1. Halo, Penny. Aku sudah sampai. Kau kapan datang? Aku agak malam. Sudah kasih undangannya. Masuk saja dulu. Oh,
ini pesta tahunan grup Oscar. Aku disangka bisa datang juga. Pak Hendy, sudah lama dengar, ini kartu namaku. Lihat dulu, garis sekretarisku. Ada apa ini? Jangan mendesak. Kurang ajar. Aku calon menantu konglomerat. Pak Joshua, aku mau bahas proyek tanah. Waktu itu Di luar dingin, bicara di dalam. baik. Siapa itu? Heboh sekali. Pak Joshua dan istrinya. Ayah mertuaku sudah sampai? Aku harus cepat masuk. Dengar ya, jangan cari masalah. Pak, aku mau ke toilet. Boleh. Aku temani. Nggak perlu, kau masuk dulu. Masih ada yang mau bahas bisnis kan? Baik. Hati-hati ya. Suruh Paman Gohan temani. Jaga Fiona. Jangan sampai ditabrak orang. Baik, Pak. Pak Joshua, silakan. Tunggu sebentar, Bu. Aku pergi. Ambilkan jaket buat Ibu. Iya, sini luas sekali. Aku nggak tahu jalan. Tunggu sini saja. Baik. Aku segera kembali. Maaf. Maaf. Fiona, bagaimana kau bisa masuk? Aku masuk pakai jalan kaki. Kau masuk sambil berguling. Kenapa aku baru tahu? Kau sangat bermulut pedas. Oh, baju ini dapat dari mana? Perhiasan ini pasti palsu, kan? Bukan urusanmu. Tahu nggak ini tempat apa? Tempat pesta tahunan grup Oscar. Kau kira ganti baju begini, langsung bisa masuk? Sih, Bukannya kau juga berhasil masuk. aku pacar Penny. Ini perusahaan ayahnya, bisa masuk sesuka hati. Ayah Penny? Ayahnya Penny? Waktu sekolah terlalu polos, pikir nikah itu harus cari yang patuh. Sekarang kayaknya harta dan kekuasaan yang terpenting. Tahu status Penny dari awal, pasti langsung kejar dia. Aku juga sangat beruntung. Kalian paksa aku cerai. Kalau dari awal tahu kau begini, aku takkan mau sama kau. Fiona, jangan sok suci di depanku. Kau juga goda pria tua. Kenapa? Pria itu nggak mau kau lagi. Sekarang mau goda pria lain lagi? Omong kosong, aku beda sama kau. Dengar ya. Ada aku, jangan harap masuk. Satpam. Lepaskan. Aku tangkap satu wanita murahan yang mau goda orang. Apa yang terjadi? Dia, aku, sebagai tamu undangan, perintahkan kalian. Usir dia pergi. Nona, tolong perlihatkan undanganmu. Kalau enggak, kami akan usir Anda pergi. Aku nggak ada undangan. Aku datang sama... Aku nggak ada undangan. Aku datang sama suamiku. Suami? Mesra sekali panggilnya. Suamimu juga harus ada undangan. Kau kira suamimu siapa? Konglomerat? Nona, tegur kami usir Nona. Aku datang sama suamiku. Dia di dalam. Siapa suamimu? Namanya Joshua Oscar. Dia bilang suaminya Joshua Oscar. Ini lelucon terbesar yang aku dengar. Mohon bantuan dan bimbingannya. Kenapa Fiona masih belum kembali? Pergi dulu. Kalau Joshua suamimu, aku adik kandungnya. Kalau Joshua suamimu, aku adik kandungnya terpisah lama. Nona nggak tahu Pak Joshua siapa. Dia belum bohong, periksa internet. Pak Joshua misterius. Kami sudah lama jadi satpam di sini saja. Baru sekali lihat Pak Joshua dari jauh. Kau nggak tahu diri sekali. Aku nggak bohong. Fiona, kau bohong demi dekati. Orang kaya, tapi
cuma bisa begitu saja. Cepat, pergi dari sini. Kau, lepaskan. Hei. Bagaimana? Terluka nggak? Sudah hampir terluka. Dia siksa aku. Kau siapa? Mau jadi pahlawan juga harus kemampuan diri sendiri. Oh, dia menyelinap masuk buat cari kau ya? Menyelinap? Iya, ini tempat pesta tahunan grup Oscar. Aku mantan suaminya. Aku tahu jelas kemampuannya. Kau mantan suaminya? Iya. Dia goda pria tua. Dia itu wanita murahan. Oh, iya. Lupa ingatkan kau. Dia sekarang lagi kandung anak pria tua itu. Lepaskan aku. Tahu nggak aku siapa? Beraninya sentuh aku. Bapak pergi. Siapa yang berani sentuh aku? Baik, Pak Joshua. Kami bawa dia pergi sekarang juga. Pak Joshua? Kau Pak Joshua? Pak Joshua, ini salah paham. Kita satu Pak Joshua, ini salah paham. Kita satu keluarga. Tutup mulutnya. Jangan cemari telinga istri. Pak Joshua, kita satu keluarga. Terkejut ya? Aku sudah mau jadi seorang ibu. Nggak begitu lemah. Baguslah. Periksa. Bagaimana orang itu bisa masuk? Siap. Jason sudah lamar aku. Dia begitu hebat. Nanti ketemu ayahku. Ayahku pasti akan restui kami. Aduh, Penny, kau bahagia sekali. Aku iri sekali. Ada ayah hebat, ada pria cinta kau juga. Iya. Kalian ngapain? Beraninya sentuh pacarku. Lepaskan dia. Aku calon penerus grup Oscar. Apa kalian mau? Bantah perintahku? Bu Penny, kami bukan mau membantah. Dia sudah buat masalah. Kami harus usir dia pergi. Penny, Fiona itu. Jason, Fiona sialan. Dia lagi. Aku mau lihat. Dia goda pria mana? Beraninya siksa pacarku. Aku mau habisi dia. Ayo. Hari ini nggak minum. Terima kasih. Pak, kayaknya kau lebih hebat dari yang kupikirkan. Iya kah? Tapi, aku masih nggak cukup baik. Dia muncul di depanmu lagi. Tapi aku janji, kau takkan ketemu dia lagi. Aku benci Jason. Tapi aku nggak menyesal ketemu dia. Karena dia yang buat aku ketemu kau. Pak Joshua, proyek tanahnya harus cepat dipastikan. Kalau Papa nggak bantu aku lihat, aku takut direbut orang lain. Baik. Tunggu sebentar. Aku segera kembali. Gaunnya itu sangat mahal. Aku mau car designer. Katanya harus belanja. Di atas 2 triliun baru bisa. Apa Fiona dapat pria hebat? Bu selendangnya. Terima kasih, Paman Gohan. Aku pergi dulu. Aku tunggu di mobil. Panggil aku kalau perlu. Iya, aku kira Fiona dapat pria hebat. Ternyata supir ayah. Pantas bisa masuk ke sini. Fiona. Kau kira dekati sopir keluargaku bisa siksa pacarku? Kau bilang apa? Oh, anak haram ini panjang umur sekali. Masih bertahan ya. Kau kira hamil? Anak sopir keluargaku. Kau sangat hebat. Aku nggak paham kau bilang apa. Masih pura-pura. Kau yang suruh orang pukul Jason kan? Jason diusir itu karena ulahnya sendiri. Dia pantas diusir. Dia harusnya dihajar juga. Masih berani lawan? Kau kira sopir keluargaku bisa lindungi kau? Gak boleh buat onar di sini. Bisa permalukan Pak Joshua. Penny, diam kau. Jangan fitnah orang. Kau berani teriak sama aku? Baik.
Semuanya lihat. Di sini ada wanita yang goda. Pria kaya dan kandung anak haram. Enggak, dia fitnah. Jangan percaya dia. Masih berani lawan. Kalian berdua tahan. Masih berani lawan? Kalian berdua tahan dia. Sini kau. Anakku bukan anak haram. Aku sudah nikah. Sudah buat akta nikah juga. Sopirku memang gak pemilih ya. Mau janda yang sudah cerai juga. Aku nggak tahu kau bilang sopir apa. Suamiku Joshua Oscar. Lucu sekali. Lu agak pakai nama ayahku. Apa kau mau bilang? Kau kandungi anak ayahku? Lucu sekali. Siapa yang nggak tahu? Ayahku mandul, makanya dia ambil aku jadi putri angkatnya. Joshua. Ayahmu? Joshua. Ayahmu? Iya. Kenapa? Memangnya dia ayah anak haram dalam perutmu? Joshua konglomerat? Dia ayahmu? Masih pura-pura? Baik. Kau suka pura-pura begini? Aku gugurkan anak di depan umum saja. Aku mau lihat. Ayahku mau lakuin dong. Perutmu ini bisa tahan berapa botol? Ya? Bagaimana bisa Joshua itu konglomerat? Bagaimana bisa satu keluarga sama kau? Bu Penny, dia lagi hamil. Hari ini pesta tahunan perusahaan juga. Kalau ada apa-apa bisa dimarahi Pak Joshua. Sudahlah. Aku bantu ayahku hukum. Wanita cemari nama baiknya. Bisa terjadi apa? Tapi Bu Penny, tadi lihat Pak Joshua sama dia. Bagaimana kalau anak dalam perutnya itu? Gak mungkin. Ayahku mandul. Terus, dia tadi bilang sudah nikah sama ayahku. Aku putri ayahku. Apa aku nggak tahu? Ayahku sudah nikah atau belum? Benar, nikah itu hal penting. Kita mungkin nggak tahu. Bu Penny putri satu-satunya. Mana mungkin nggak tahu? Benar juga. Ayahku siapa? Dia mau nikah? Juga akan cari gadis kaya yang sepadan? Mana mungkin dia cari wanita sederhana kayak dia? Iya, benar. Fiona, kau mau dekati ayahku pakai anak harammu? Berani sekali kau. Aku hari ini kasih kau lihat akibatnya goda ayahku. Nggak bohong. Aku bisa buktikan. Aku telepon dia. Jangan pura-pura lagi. Siapa tahu engkau telepon orang lain. Aku saja yang telepon. Biar kau bisa menyerah. Halo. Nona. Ayahku bawa wanita aneh ke... Wanita? Pak Joshua cuma ada Bu Fiona. Nggak ada wanita lain. Kalau kedengaran Bu Fiona, bisa gawat nanti. Kehidupan pribadi Pak Joshua sangat bersih. Nggak pernah berhubungan sama wanita nggak jelas. Baik. Kenapa? Nona Penny tanya Bapak bawa wanita nggak jelas ke pesta. Dengar gak? Pak Ardi ini asisten pribadi ayahku. Dia saja bilang gak ada. Kau mau bilang apa lagi? Kau. Ya, jangan tanya Pak Ardi. Telepon Joshua. Dia tahu aku di sini. Dia pasti akan datang.
Hal kecil begini mau repotkan ayahku. Aku beneran hamil anak Joshua. Mau jadi ibu tirimu? Kau nggak pantas. Perutku sakit. Aku mohon, panggilkan ambulans. Aku mohon. Bantu dia panggil saja. Siapa yang berani? Aku nggak kasih izin. Nggak akan ada yang bantu kau. Aku suruh suamimu datang. Habisi dia juga. Halo. Cepat datang. Kalau enggak, aku habisi istri dan anakmu. Suamimu sebentar lagi datang. Aku mohon, bantu aku panggil ambulans. Aku benaran hamil anak Joshua. Masih bohong. Aku sebagai satu-satunya penerus grup Oscar berjanji. Hari ini, siapa yang kasih pelajaran? Buat wanita yang cemari ayahku, grup Oscar akan kerjasama dengan kalian. Wanita murahan, berani cemari Pak Joshua, pakai anak harammu. Lihat siapa di depanmu. Penny Putri Konglomerat. Kau bohong di depannya. Lucu sekali. Ayah, aku nggak siksa orang. Aku. Fiona. Dia yang fitnah ayah. Fiona, Perutku sakit. siapkan mobil ke rumah sakit. Baik. Penny, aku perhitungkan nanti. Anak dalam perutnya. Benaran punya Pak Joshua? Nggak mungkin. Terus, grup Oscar nggak akan kerja sama dengan orang yang siksa Bu Fiona hari ini. Tunggu surat panggilan saja. Aduh, gawat. Pak Ardi, bukannya kau bilang, ayahku nggak bawa wanita nggak jelas. Kenapa kau panggil dia, Bu Fiona? Kau salah panggil ya? Bu Fiona itu istri sah Pak Joshua. Dia bukan wanita nggak jelas. Aku bilang nggak ada karena takut Bu Fiona salah paham. Nona Penny tunggu saja akibatnya. Ada tanda keguguran. Persiapan operasi. Nggak akan ada masalah. Keluarga tunggu di luar. Bagaimana kondisi Bu Fiona? Sudah 3 jam masih nggak keluar. Tuhan lindungi semoga Bu Fiona dan anaknya baik-baik saja. Bu Fiona sangat baik hati. Pasti akan baik-baik saja. Wah, istirahat dan makan saja dulu. Aku jaga di sini. Aku sudah bawa pakaian Bu Fiona. Tunggu Bu Fiona keluar, aku akan jaga dia. Aku tunggu dia. Aku nggak akan biarkan dia ada masalah lagi. Bagaimana? Selamat Pak Joshua, ibu dan anak aman. Segera pindahkan Bu Fiona ke ruang VIP. Baguslah. Bivina, siapkan kamar. Ayo, cepat siapkan. Ayah. Ayah. Ayah percaya sama Fiona. Dia nggak pantas sama ayah. Dia pernah nikah. Aku tahu. Ayah tahu, masih. Aku cuma pedulikan masa depannya, bukan masa lalunya. Dia pernah selingkuh 5 bulan lalu. Dia tidur sama pria tua di Hotel Holia Group Oscar. Dia pasti hamil anak pria tua itu. Aku juga tahu. Pria tua malam itu
Aku. Apa? Aku bawa Fiona ke ranjang ayahku? Dia juga hamil. Penerus keluarga Oscar. Jangan akting lagi. Aku tahu semua penderitaan Fiona. Aku menyesal di usia 25. Tahu, Mandu. Demi impian orang tua punya cucu, adopsi kau 9 tahun. Ayah, aku sudah salah. Aku kedepannya pasti akan baik sama Fiona. Fiona, kau sudah umur 20 tahun. Kau nggak value ke Clippers College. Aku akan blokir semua rekening. Kedepannya kau... Aku akan blokir semua rekening. Kedepannya, kau hidup sendiri. Enggak, ayah, aku tahu sudah salah. Aku akan minta maaf sama dia. Aku mohon, jangan tutup rekeningku. Tunggu dia sadar, aku boleh berlutut sama dia. Nggak perlu. Kau tunggu saja akibatnya. Ayah, dia pasti sudah dihipnotis wanita sialan itu. Mereka nggak mungkin ada anak. Fiona, jangan harap bisa rebut semua milikku. Fiona, sudah sadar ya? Ada yang nggak nyaman. Pak, Bapak bohongi aku. Pak, Bapak bohongi aku. Kau Joshua Oscar. Konglomerat. Ayah angkat Penny. Kau nggak pernah kasih tahu aku. Maaf, aku bukan mau rahasiakan kau. Kau sama kayak Penny ya? Takut kalau tahu identitasmu, aku akan ada niat lain? Atau kau cuma peduli sama anak dalam perutku? Aku tahu kau sangat peduli anak ini. Aku juga berusaha lindungi dia. Aku berusaha jadi istri yang gak permalukan kau. Tapi kenapa? Kenapa kau bohongi aku? Maaf. Aku gak harapkan uangmu. Kalau kau gak mau anak ini, aku juga akan besarkan sendiri. Aku beneran mau punya keluarga. Makanya habis wisuda, langsung terima lamaran Jason. Jason bohongi aku. Kenapa kau bohongi aku juga? Kenapa kau bohongi aku juga? Pak, aku mau percaya sekali lagi sama kau. Beranikan diri buat berhubungan sama kau. Meski akan salah. Percaya, aku nggak akan buat kau menyesal. Bu Fiona, sebulan menginap di RS pasti bosan kan? Nanti Bivina buatkan banyak makanan enak. Dokter bilang aku harusnya 3 bulan sudah boleh pulang. Pak Joshua nggak tenang. Paksa aku menginap seminggu lagi. Masih suruh aku makan yang hambar. Aku nggak bebas dirawat. Ini demi kebaikanmu. Rawat kau sampai gemuk begini. Nanti pulang juga bagus ketemu sama orang tuanya. Orang tua? Orang tuaku sudah pulang liburan. Orang tuamu mau ketemu aku. Iya, mereka mau ketemu kau. Tapi sekarang perutku sangat besar. Bu, jangan takut. Orang tuanya sudah belikan banyak hadiah dan makanan buat kalian. Mereka juga sangat suka kalian. Tapi Jangan takut, kau hamil. Satu-satunya keturunan keluarga Oscar. Mereka sangat suka kau. Ada aku yang temani juga. Ayo. Makanannya simpan di sini. Perhiasannya simpan di sini. Pisahkan yang jelas biar Joshua mudah bawa pulang. Baik. Ambilkan lukisan dan vas bunga. Dalam brankas juga. Kasih buat Fiona. Ngapain kasih dia barang kunomu?
Pria tua kayak kau nggak bisa kasih hadiah. Oh ya, suruh orang beli alat makan baru. Khusus ibu hamil. Baik. Baru turun pesawat sudah sibuk. Aku nggak bisa diam saja. Dengar Joshua punya anak, aku sangat tenang. Aku awalnya sudah bersiap nggak punya keturunan. Aku dengar anak pertamanya ini anak cowok. Kakek nenek. Cucuku. Kakek nenek, dengar kalian pulang, aku langsung datang ke Penny, ayo duduk. nenek. Nenek, kenapa kalian bawa barang sebanyak ini? Oh, punyamu. Masih belum dibereskan. Nanti ikut nenek ambil di atas. Ini semua buat Fiona. Fiona? Iya, Fiona cuma besar 2 tahun dari kau. Umur kalian gak beda jauh. Nanti pasti bisa akrab. Tunggu adikmu lahir, dia gak patuh dan siksa kau. Kasih tahu sama nenek, nenek bantu kau. Kakek nenek. Ada yang nggak berani aku bilang sama kalian? Ada apa, Penny? Kita satu keluarga, bilang saja. Sebenarnya Fiona bukan hamil anak ayah. Sebelum cerai, dia sudah hamil. Penny, jangan asal bicara. Aku tahu. Aku juga sudah ragu lama, baru berani kasih tahu kalian. Nek, sebenarnya aku dan Fiona teman waktu kuliah. Dia cerai karena selingkuh, terus pergi dengan tangan kosong. Kehidupan pribadinya sangat kacau. Kau sudah kasih tahu Joshua belum? Sudah, tapi ayah sudah tergila-gila sama dia. Masih blokir semua rekeningku. Nih, jangan takut gadis itu. Mulai sekarang pakai kartu nenek. Kakek nenek, jangan ditipu gadis itu. Kalian juga tahu kondisi ayah. Gak mungkin punya anak. Anak kecil, jangan urus masalah orang tua. Kau tenang saja, nenek akan urus. Kau naik ke atas, lihat hadiah nenek. Terima kasih, Nek. Terima kasih, Kek. Fiona, kau gak bisa lawan aku lagi. Ayah, Ibu. Ini Kau ikut aku dulu. Kau ikut aku dulu. Kenapa? Takut aku makan istrimu? Jangan khawatir, aku bukan anak kecil. Nggak takut. Bajunya ini desain khusus merek mahal yang nggak dijual. Kayaknya benar kata Penny. Gadis ini memang sangat hebat. Sudah banyak ambil uang Joshua. Halo, Bi. Namaku Fiona Jikra. Nah, ayo ikut aku. Sudahlah, duduk saja. Tunggu. Nek, aku khusus seduh teh ini buat nenek. Penny memang berbakti. Katanya kau pernah nikah. Katanya kau pernah nikah. Jujur sekali. Langsung akui. Kau bilang saja. Mau berapa? Baru bisa tinggalkan putraku? Aku nggak mau uang. Aku boleh tanda tangan perjanjian harta. Aku nggak mau sepeser pun. Aku beneran suka Pak Joshua. Kau beneran nggak mau sepeser pun? Nek, ayah sudah kena dia tipu. Nenek jangan kasihani dia lagi. Dia pasti ada rencana besar. Sesudah lahirkan anak haramnya, setengah harta ayah akan jadi punya dia. Nenek harus cepat usir dia pergi. Benar kata Penny. Aku harus cepat usir dia pergi. Pelayan. Bibi, anak dalam perutku bukan anak haram. Ini beneran anak Pak Joshua. Nek, jangan percaya sama dia. Harus usir dia pergi sebelum ayah datang. Kalau ayah datang, gak bisa diusir lagi. Ayah, kita sudah minum 2 teko teh. Ayah langsung bilang saja.
Gadis itu pernah nikah. Kau tahu gak? Tahu. Dia baru cerai sudah hamil. Kau tahu nggak? Tahu. Oh ya, mau tanya apa lagi? Dokter sudah berulang kali bilang kau mandul. Kau yakin anak ini punyamu? Aku yakin. Ayah tahu kemampuanku. Aku nggak pernah ada salah dalam hal penting. Baguslah. Ayo pergi. Aku masih belum lihat menantu dan cucuku dengan baik. Dokter bilang ayah mandul. Anak dalam perutnya gak mungkin punya ayah. Nenek jangan kena dia tipu. Pelayan, ingat. Nih, ini anak Pak Joshua. Percaya sama aku. Kandungan siapapun, kau tak ada kesempatan lagi. Jangan. Lepaskan aku. Pak, aku sudah bilang, gak akan buat kau. Ada apa ini? Aku mau usir dia pergi. Kau masih polos, kayak waktu muda, masih gak jelas. Kenapa usir dia pergi? Kenapa salahkan? Kan aku sendiri, bukannya kau. Bilang mau kerja sama. Kau tahan Joshua, suruh aku usir dia pergi. Tak mungkin. Dia kan Joshua, rawat anak orang lain kan? Kau ini. Aku tahan Joshua buat tanyakan detailnya. Bu, ini laporan tes DNA. Aku sudah periksa beberapa bulan lalu. Dokter Lisa yang periksa? Ini beneran anakmu? Iya. Dokter juga bilang ini keajaiban. Fiona adalah keajaibanku. Penny, kenapa kau bohongi kami? Kayaknya kau masih nggak tahu salah. Ayah, kau mata Rwita, egois dan kejam. Ada kesempatan pun nggak bisa introspeksi diri. Kalau begitu, kau nggak pantas jadi bagian keluarga Oscar. Ayah, aku sudah salah. Aku beneran minta maaf. Aku akan putuskan hubungan adopsi, terus diumumkan. Kedepannya, urusanmu nggak ada hubungan sama kamu. Kau juga jangan harapkan harta keluarga Oscar. Ayah, aku sudah salah. Aku tadi sudah kehilangan akal. Aku. Nenek paling sayang aku. Nenek maafkan aku ya. Kami anggap kau masih kecil. Kau buat apapun kami maklumi. Tapi kau malah mau celakai keturunan keluarga Oscar. Kau harus tahu seberapa penting anak ini bagi keluarga Oscar. Keluarga Oscar sudah lama rawat kau. Tidak disangka malah rawat anak durhaka. Kakek Nenek, beneran minta maaf. Aku bukan sengaja. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Kau ini berani jahat. Kau sekarang masih nggak tahu. Harusnya minta maaf sama Fiona, bukan sama kami. Pelayan, antar tamu. Ayah enggak. Aku minta maaf. Ayah, aku nggak mau pergi. Aku beneran minta maaf. Makan. Kau kasih aku makan ini saja. Gak ada uang. Sudah bagus ada makanan. Jangan pilih-pilih lagi. Kenapa nggak ada uang? Bukannya perhiasan dan tasku sudah dijual? Terjual, banyak uang juga. Kau pakai banyak uang. Di rumah nggak ada uang lagi. Sekarang bisa cari kerja, apalagi di Kota Jaya. Besok ikut aku pergi pungut sampah. Apa? Aku ini siapa? Suruh aku pungut sampah? Grup Oscar sambut penerus baru. Istri dan anak sangat sehat. Menurut info, Pak Joshua alihkan sahamnya.
buat istri dan anak. Grup Oscar sambut penerus baru, istri dan anak sangat sehat. Putri konglomerat apa? Akhirnya, cuma putri angkat gak ada hubungan darah. Kena usir juga. Aku masih kira dapat harta karun. Masih berani bilang aku? Lihat kau sendiri. Nggak bisa jaga istri sendiri. Lihat, dia sudah jadi orang kaya. Kau cuma pecundang. Kau kira aku masih patuh sama kau kayak dulu? Kau sekarang bukan apa-apa lagi. Aku hajar kau. Pergi. Pak Joshua alihkan semua saham grup Oscar buat istri dan anaknya. Aduh, bayi gemuk. Mirip sekali sama Joshua waktu kecil. Oh, aku mohon dong. Nenek Joshua kasih ibu waktu nikah. Sekarang ibu kasih buat kau. Terima kasih sudah lahirkan anak buat keluarga Oscar. Dulu kami yang salah. Nah, ibumu malu buat minta maaf sama kau. Terimalah. Ini hadiah dari ayah dan ibu. Sini. Terima kasih, Bi. Aku pasti akan jaga baik-baik. Joshua memang sudah tua. Tapi Fiona masih kecil. Masih bisa lahir beberapa lagi. Bagus kalau nanti di rumah jadi ramai. Satu cucu gemuk sudah keajaiban besar. Kau juga tahu kondisi Joshua. Kau nggak paham. Joshua memang nggak bisa. Tapi Fiona masih kecil. Dia bisa lahir satu, mungkin bisa lahir dua lagi. Bah, dia pemalu. Jangan bilang lagi. Fiona baru habis melahirkan. Kasih mereka berdua bicara dulu. Iya. Lagian Fiona sudah jadi menantu kita. Aku ada waktu bicara sama menantuku. Sini, nenek gendong pelan-pelan. Cucu gemuk. Oh, lucu sekali. Terima kasih sudah lahirkan anak buat aku. Terima kasih.